Oke. Bismillah. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik, alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, hendaknya kita mengawali dengan doa. Kemarin sudah sampai giliran siapa membaca doa? Oke, baik. Kalau seperti itu Bapak pilih acak saja, perwakilan laki-laki satu, perwakilan perempuan satu, menemani Bapak di depan. Siapa yang kira-kira mau bersukarela maju ke depan satu orang? Perempuan dan laki-laki. Baik, Bapak minta Husen. Kemudian yang satunya Belkis. Oke. Silakan. Ya, nggak apa-apa, diulang 2 kali. Baik, seperti biasa, Bapak putarkan. Oke, mari kita bergerak semua. Ingat, tidak ada yang memegang apapun. Kelihatan. Tangan ke atas menyampaikan, tangan ke samping menyampaikan, tangan ke depan jika benar, siap berdoa. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa lisanan dhakira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Beri tepuk tangan untuk mereka yang sudah memimpin. Terima kasih. Berikutnya Bapak ingin bertanya?
Siapa yang tidak turun hari ini? Tidak hadir. Abid. Oke, Rafi. Adit sama Abid 3. Dea, Talita sama Nopal dan Rini. Berarti hari ini ada 7 orang. Baik, nanti akan kita tulis di keterangan tidak hadir. Mungkin karena faktor cuaca yang hujan, mereka ada datang terlambat. Bahkan juga di daerah kita sedang tergenang air banjir. Kita berdoa semoga keadaan di lingkungan kita menjadi lebih baik lagi, kembali membaik, surut sebagaimana biasanya. Amin ya Rabbal. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita melakukan peregangan dengan bergerak dan bernyanyi sama-sama. Berdiri semua, lepaskan benda-benda apapun yang tidak perlu untuk dipegang. Silahkan berdiri semua. Baik, kita peregangan dulu. Awas jangan dekat itu Balkis. Geser Balkis. Jangan kena LCD proyektornya. Avatar angin. Awas Balkis, jangan kena layar. Oke, tepuk tangan. Ya. Nanti di pertengahan atau selesai sebelum belajar akan kita lanjutkan lagi. Oke, boleh duduk dulu biar nggak terlalu kecapean. Ya, tepuk tangan sekali lagi.
Nah, sekarang baru kalian boleh pegang buku tulis dan buku paketnya. Kita buka kembali materi pelajaran kemarin yang kita pelajari bersama-sama, yaitu tentang orang yang balik atau tanda-tanda balik. Orang yang balik itu adalah orang yang sudah cukup umur. Oke, nanti akan mantap. Nanti akan kita perdalam lagi tanda-tanda balik secara fikih maupun secara biologi. Nah, ini bukan soal. Ini kemarin kita mempelajari tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Oke. Kemarin dicatatkan? Oke, sedang dicatat. Kemudian akan kita bahas bersama-sama. Baik, boleh buka buku paketnya halaman 68. Betul. 68. Hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu dapat mengetahui tanda-tanda balik secara biologi. Artinya secara ilmu pengetahuan makhluk hidup, tentang makhluk hidup. Terbagi dua, ada yang untuk laki-laki dan ada yang untuk coba Bapak minta untuk laki-laki bacakan Faldan poin A. Baik, untuk laki-laki tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk anak laki-laki. Pertama, suara terdengar semakin berat. Maksudnya seperti apa? Suara kita ini berubah menjadi agak berat karena faktor balik. Jadi yang biasanya dulunya kecil, lembut bagi laki-laki, sekarang dia menjadi besar. Sultan, kita main yuk. Suaranya memberat. Oke, jadi berubah dari yang biasa kayak bocil, biasanya manggil, Paldan, kita main yuk, main bola. Ketika dia sudah balik, berusia 15 tahun, maka suaranya akan berubah, lebih berat, lebih dewasa, lebih besar lagi. Nah, kemudian yang kedua, coba Sultan bacakan. Yang kedua, suara terdengar lebih halus. Bukan, yang untuk laki-laki. Tumbuhnya jakun. Ada yang tahu jakun itu yang mana? Laki-laki. Siapa di sini yang punya jakun? Kita cari contoh yang nyata. Hari ini yang punya jakun siapa coba? Kata Rizkia, Bapak. Ada nggak? Ada. Inilah namanya biji salak. Biji salak. Ini adalah ini yang dimaksud jakun. Nih, ingat Irfan, kalau suatu saat kamu tumbuh jakun, berarti kamu sudah memenuhi syarat salah satu tanda balik. Nah, kok ada benjolan ya di sini? Ma, ini penyakit apa? Aku takut. Sabar nak, jangan takut, itu bukan penyakit. Itu hanya jakun sebagai tanda bahwa kamu sudah menjadi pria sejati. Sebagai tanda kamu sudah balik. Yang ketiga, Bil, bacakan Bil. Poin ketiga untuk laki-laki. Nih. Tubuhnya kumis, jenggot dan rambut di beberapa bagian tubuh. Tumbuhnya kumis, jenggot dan beberapa rambut. Dan beberapa rambut di bagian tubuh. Maksudnya kumis di sini, jenggot di sini, dan di beberapa lagi. Contohnya di bagian mana lagi? Bagian ketek dan lain-lain. Suatu saat kelak kalian akan
mengetahui. Baik, yang keempat, coba kita baca bersama-sama. Untuk anak laki-laki, tanda-tanda baliknya. Pertumbuhan badan yang semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Oke, silakan. Pesat itu artinya sangat tinggi nafsu makannya. Nah, sangat signifikan artinya sangat berbeda dari biasanya. Misalnya nih, pesat, kamu kemarin kurus baru 40 kilo, ternyata 3 hari kamu makan banyak sampai 5 piring satu hari, sampai 3 hari menimbang badan 50. Nah, itu pesat namanya. Kenaikannya menjadi pesat, menjadi tinggi begitu cepat. Nah, itu. Jadi laki-laki itu ketika dia balik, kebanyakannya bila dia sudah berusia 15 atau ke atas, nafsu makannya semakin tinggi, semakin banyak. Tapi tetap jangan berlebihan. Nabil, nafsu makannya gimana, Bil? Baik, biasanya banyak atau sedang atau sedikit? Banyak, sesuai dengan badannya. Nanti kalau kamu balik, Bil, akan bertambah lagi. Biasanya kalau sehari 1 kali tambah, mungkin ada kalanya kamu sampai 2 tahun. Biasanya kamu 1 kali tambah, kemudian nanti ada kalanya kamu yang awalnya 1 kali tambah menjadi 2000 kali tambah. Meledak. 2 kali siapa yang pernah makan sampai 2 kali tambahnya? Nah, itu kan. Nah, itu. Nanti kalau kalian balik, makan kalian akan bertambah. Ada yang 3, bahkan ada yang 5. Tapi paling itu makannya sedikit. Baik, sekarang untuk perempuan. Adepa, bacakan untuk anak perempuan. Suara terdengar lebih halus. Oke, suara terdengar. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan tidak ada yang sama dengan laki-laki kalau tumbuhnya balik. Irfan, duduk. Nah, itu beda. Itu ketika beliau lagi marah. Itu beda. Yang dimaksud ini yang suara normalnya. Nih, coba Balkis. A. Nah, nggak ada mereka. Ayam. Nah, pasti suara perempuan itu halus. Coba ini B lagi kita coba. B. Cherry Bell. Silakan masuk. Nah, itu ciri perempuan, suaranya malah lebih kenapa? Karena perempuan itu sangat anggun, sangat imut, Kalau Nabil semakin gemoy. Baik, kemudian sama. Nah, ada persamaannya. Askan, laki-laki tumbuh kumis, tumbuh jenggot, dan tumbuh beberapa rambut yang lain. Perempuan juga sama. Perempuan, ya Balkis, perempuan juga tumbuh rambut-rambut di beberapa bagian. Nah, itu nanti kalau kalian melihat, kok dulu waktu saya kecil tidak ada tumbuh rambut-rambut yang pendek-pendek seperti ini. Kok ada? Ternyata itu sudah menjadi sudah menjadi ketentuan atau ketetapan Allah sebagai tanda bahwa kita sudah balik dan wajib melaksanakan salat. Baik. Yang berikutnya, perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh, pinggul dan dada. Nah, tersenyum Nabil. Tapi Nabil sudah tumbuh tuh dadanya membesar sama perutnya. Itu tanda balik tidak, Pak? Tidak, itu karena dia faktor memang badannya suka banyak makan. Yang dimaksud di sini untuk perempuan, ada juga yang orang tuanya kurus, anaknya malah gendut. Itu gara-gara faktor nafsu makan. Sekarang kita jelaskan apa yang dimaksud
pada poin 3. Pinggul dan dada ada perubahan. Nih, bagian pinggul. Ini bagian dada. Biasanya kalau untuk perempuan, suatu saat kelak kalau dia sudah besar, sudah berusia 15 tahun lebih, bahkan di bawah 15 tahun, kalau dia faktor keturunan juga ada yang tumbuh pesat, tumbuh dengan cepat. Katakanlah mohon maaf, dadanya membesar, pinggulnya juga jarang laki-laki, tidak mungkin masa laki-laki membesar payudara, dadanya dan pinggulnya. Biasanya perempuan, tapi Allah memuliakan perempuan dengan hal-hal tersebut asal kita menjaga kehormatan diri makanya dengan menutup aurat, jangan kayak orang yang kelihatan pusarnya, kelihatan belahan dadanya. Nah, kita sebagai orang Islam diwajibkan untuk menutup aurat. Baik, Bapak mau tanya, batas aurat laki-laki ada yang ingat, ada yang tahu? Pusat sampai lutut. Pusat atau pusar sampai, nah berarti nih wajib ditutupi. Kalau di atasnya terbuka, di bawah lutut terbuka tidak apa-apa. Tapi biasanya kurang enak kalau main bola. Nah itu dia, Gibran. Kalau ada kaos kaki panjang lebih bagus lagi. Apa itu namanya? Pelapis. Kalau untuk dalaman itu namanya bukan boxer, sejenis apa ya, lupa Bapak. Untuk dalaman kayak kaos itu. Legging, betul, maaf, legging. Legging boleh laki-laki legging biar menutup lututnya. Itu apalagi kalau kamu kiper. Pakai deker namanya, pelindung lutut. Nah. Sekarang perempuan, batas aurat perempuan. Dari jangan kepala, dari wajah sampai pergelangan kaki. Itu boleh terlihat. Kalau selain itu wajib tertutup. Astagfirullah, maaf, Bapak lupa. Bukan pergelangan kaki, Gibran. Pergelangan tangan. Aurat perempuan itu yang boleh terlihat, aurat yang boleh nih, ini pergelangan tangan. Ini. Kalau sudah naik ke atas berarti sudah sedikit kelihatan aurat. Nah, jadi seperti ini yang bagus perempuan. Nah, kemudian bagian depan. Nah, rambut harus berada di dalam hijab atau kerudung. Sedangkan kaki termasuk aurat menurut jumhur atau kebanyakan pendapat ulama. Nah, mengikuti Al-Quran dan hadis. Nah, jadi untuk perempuan bagus nih sekolah pakai kaos kaki. Bagus lagi kalau laki-laki itu suka pakai baju tangan panjang kayak Bapak. Bagus. Untuk sholat lebih bagus lagi jika laki-laki dan perempuan itu jika pakaiannya itu menutup aurat. Nanti kalau bentar. Berikutnya lagi. Nanti akan kita saksikan, itu boleh. Untuk anak perempuan, dia akan menstruasi dan haid. Nah, adanya darah kotor yang berlangsung beberapa hari, paling lama biasanya sampai 15 hari, bisa juga cuman seminggu. Nah, jadi kalau kalian mau tahu orang haid itu apa yang mereka rasakan? Sakit, nyeri. Di kelas 4C sudah ada yang haid? Belum? Alhamdulillah. Ada di beberapa kelas lain kan 4C, kelas 4 yang lain yang sudah haid. Berarti dia sudah berarti dia sudah balik. Nah, ketika dia sudah selesai haid, maka dia wajib mandi wajib. Kemarin bukan doa, niatnya. Iya.
Ada enggak kita mempelajari tentang mandi wajib? Ada enggak niatnya? Sudah dibaca? Coba buka, siapa yang nulis? Bukan doa, niat mandi wajib. Ada enggak? Nah, sekarang kita akan menulis niat mandi wajib. Oke, silakan. Ya, ini niatnya sama untuk perempuan dan laki-laki. Pak, tapi misalnya kita ini masih umur 9 tapi sudah haid. Kalau memang itu benar-benar dia haid, maka dia sudah termasuk balik. Nah, tapi di sini biasanya, nih Bapak, untuk perempuan itu biasanya usia 11 sampai 13 tahun sudah haid. Kalau di bawah daripada 11 berarti pertumbuhannya sangat subur atau sangat cepat. Maka tetap dia wajib untuk melaksanakan yang pertama mandi wajib, yang kedua melaksanakan kewajiban sholat, puasa dan yang lainnya. Ya sama. Kalau dia memang, tapi jarang. Nah, ini dia. Niat mandi wajib. Bahasa Arab ada juga nulis. Oke, baik. Pai juga nulis yang ini. Boleh Latin. Pelajaran bahasa Arab pernah belajar ini? Oh, bagus lagi. Oke, silakan tulis. Tulis dulu. Irfan, Askan, tulis dulu. Pranata, tulis dulu niatnya. Semuanya, judul, lafaz niatnya, dan artinya. Nanti akan kita hafalkan sama-sama. Husein, Irfan, silakan. Mana Pan? Pensil atau pulpennya? Cari dulu Irfan. Kalau orang mau sekolah itu Irfan harus ada semuanya. Alat tulisnya Irfan. Cari dulu. Ya, keluar. Silakan. Tulis dulu baru kita hafalkan. Oke, Faris sambil ditulis dulu. Iya, tulis dulu sambil ditulis sambil. Ya, nanti sebentar. Beda lagi itu niat mandi sunnah di hari raya. Nawaitul ghusla liyaumil Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla liyaumil Idul Adha sunnatan lillahi ta'ala. Siapa yang sudah?
Boleh nanti baca bergantian, membaca, membaca bergantian. Tapi harus sudah. Kalau belum, nanti dulu. Ya. Dari lapas niat sama artinya. Ya, boleh melihat karena kita mencoba menghafal dulu. Oke, maaf. Ya. Langsung Rizkia baca nawaitul akbari untuk menghilangkan hadas besar satu karena Allah Ta'ala. Oke, mantap. Nah, seperti itu. Siapa lagi yang sudah selesai? Ada yang selesai? Oke. Bapak juga mau coba nih seperti nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardalillahi. Di dalam hati sengajaku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Sembari kita menyiram air ke anggota tubuh kita nanti. Baca, silakan Asin. Mantap. Siapa lagi? Nabil dah, coba boleh. Selesaikan. Tunggu selesai dulu. Nabil sudah belum menulis? Sudah. Ya, biar Nabil membaca. Silakan. Ayo Nabil. Nanti tidak sempat nunggu giliran yang lain. Waktu kita terbatas. Oke. Sini Pan. Jangan. Oke, silakan. Tulis. Oke, siapa lagi gilirannya? Mantap. Siapa lagi yang sudah selesai? Akila. Akila udah, silakan Akila. Akila dulu Akila. Ya baca dulu. Nawaitul. Nawaitul. Ya nanti gantian. Gibran. Oke, mantap. Berikutnya. Sengajaku hadas fardu. Iya, yang belum lagi. Adepa sudah selesai belum nulisnya?
belakang. Banyak pendek. Akbari tuh, akbari. Oke, sengajaku untuk menghilangkan hadas besar makhluk karena Allah Ta'ala. Oke, langsung gantian, langsung ke sebelah. Nanti ke belakang langsung. Mantap. Di Dea lagi, silakan Dea membaca saja. Dea dulu, Dea. Gak apa. Pikiran. Oke, Dea silakan. Nawaitul. Bisa. Nawaitul. Lerop il. Sengajaku mati untuk menghilangkan hadas besar. Iya kan, tapi itu kan bisa cuma membaca, nanti urusan menghafal belakangan insyaallah. Silakan Medina. Nanti kalian dapat giliran bergantian. Jangan kalah sama perempuan. Sengajaku mati untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Nah, siap. Nah, ini malah kocak. Silakan. Ai. Liu ya Aidil Fitri itu nanti di hari raya potong sapi. Nawaitul ghusla. Sengaja. Oke, baik. Mikaila. Siap-siap laki-laki, Gibran. Iya, oke. Oke, siap. Laki-laki bergabung menjadi satu, bersusun menjadi satu saf. Kalian akan combo. Ya, combo. Unbelievable. Ya, menghadap sini. Nah, ya nanti setelah ini. Combo. Gabungan Power Rangers. Sama-sama langsung. 1, 2, 3. Ini Bapak kasih tahu, kalau bisa membaca tulisan bahasa Indonesia itu, kalau dia tidak dibaca panjang, jangan dibaca panjang. Karena kita bukan menyanyi. Kalau menyanyi bisa dipanjangkan. Kalau baca biasa, baca pendek saja. Sengajaku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Nah,
itu dia, mantap. Pan, Irfan dulu, duduk Pan. Ya duduk, baca dulu, nanti lanjutkan baru nulis. Duduk dulu, baca dulu. Pegang. Itu Pan. Nawaitul. Nyaring Pan. Ayo Irfan, nyaring. Nawaitul. Ya udah. Nah, nyaring. Nawaitul. Lirab ini hadati akbari warad. Hikana sengajaku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu. Oke, nanti baru kita hafal. Enggak apa-apa, lanjut, selesaikan dulu. Mantap. Ya dia, boleh. Nyaring dia boleh. Oke, silakan dia. Nawaitul gusla lirab akbari. Sengajaku Oke. Nanti Bill nanti dulu. Izin satu orang aja, satu orang. Ade Pak, baik. Nawaitul nanti. Mantap. Sekarang silakan kalian pegang buku masing-masing, pegang buku tulis masing-masing. Dalam keadaan duduk, sila. Irfan yang belum selesai sambil tulis selesaikan. Bila sudah selesai pegang. Kayak sudah dipegang, kita baca sama-sama satu kali. 1, 2, 3. Nawaitu bari faradan lillah. Sengajaku mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu. Sekarang kita coba tutup bukunya dan tanpa melihat juga bagian di atas. Siap. 1, 2, 3. Mandi untuk apa pentingnya niat itu? Ya, kenapa niat itu harus dihafal? Faris, Pranata, sini mendekat. Askan di sini, Askan. Biar lebih mudah kita berkomunikasi. Sini, Faris. Maju lagi, Jibran. Bapak mau tanya, kenapa kita harus menghafal niat mandi wajib? Karena apabila kita setelah mimpi basah ketika balik atau haid, wajib mandi beserta dengan niat. Yang mana yang wajib dihafal Pak niat ini? Arabnya atau bahasa Indonesianya? Ini bahasa Indonesianya atau bahasa sehari-hari kita. Pak, ulun bahasa Banjar bolehlah. Misalnya waktu masuk ke kamar mandi, mau mandi, airnya ulun percikan, saya percikan, kemudian di dalam hati saya, ulun mandi gasan menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Sampai semuanya percikan, sampai semuanya, jangan ada yang tersisa atau tertinggal. Boleh menggunakan bahasa sehari-hari
Yang wajib itu yang di bawah ini, yang di dalam hak. Karena niat itu letaknya di di dalam hati. Paham tuh? Baik, tugas untuk pertemuan yang akan datang, Bapak beri 2 minggu untuk menghafal niat yang pendek ini. Pak, kata Bapak Arabnya tidak wajib, tapi menyempurnakan daripada pahala kita melaksanakan mandi bila hafal niat ini, lafaznya beserta artinya, pahalanya lebih berlipat ganda banyak. Ya, setelah ini dengarkan dulu. Sekarang duduk rapi. Tugas tadi 2 minggu kalian hafalkan niat tersebut. Boleh bila sudah hafal mulai menyetornya dari minggu depan. Paham toh? Bila masih ada yang belum hafal, lupa atau tidak ingat, boleh pada minggu berikutnya. Ya. Kesimpulan apa, Irfan? Ya, boleh. Bila pilihan lain masih bisa berpanjang lainnya tinggi. Oke. Apabila perempuan itu haid, apakah dia masih bisa berkembang, tumbuh tinggi? Ya, masih bisa berkembang, tumbuh tinggi. Tapi tidak sampai tingginya melebihi rumah. Paling 170 mungkin tinggi, atau 180. Kita biasanya kalau kayak Bapak 155-an. Masih bisa bertumbuh tinggi. Baik, kita simpulkan pelajaran hari ini tentang tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki tanda-tandanya suaranya apa? Membesar. Tumbuh kumis, tumbuh jeng. Nah, kemudian tumbuh bulu-bulu lainnya, bulu ketek dan bulu yang lainnya. Kemudian tumbuh jak. Nih, si Faldan sama Sultan ketika Bapak menyebut seperti ini. Dan tumbuh bulu-bulu yang lainnya. Itu hanya YTTA. Iya, tahu. Dan itu memang akan kita rasakan sama-sama. Kita sampaikan kesimpulan. Boleh setelah ini itu asal bantu Bapak dulu. Sekarang kita simpulkan untuk yang perempuan, tanda-tanda baliknya suaranya lebih halus. Kemudian juga pertumbuhannya semakin meningkat, mulai dari dadanya maupun pinggulnya. Kemudian apalagi tadi, dia haid, nafsu makan juga bertambah. Okay. Dan setelah itu ketika kita balik pranata, bila kamu sudah mimpi basah suatu saat pranata, apa yang kamu lakukan apa yang kamu lakukan setelah kamu balik untuk membersihkan bahwa kamu itu telah mimpi basah? Dan setelah itu kamu mau sholat, sebelum sholat apa yang harus kamu lakukan supaya membersihkan diri kamu setelah mengalami mimpi basah? Mandi. Balkis duduk. Hah? Bapak mau tanya sama kamu. Suatu saat kalau kamu haid, kemudian sudah selesai haidnya, katakanlah kamu haid ya seminggu lah, 7 hari. Biasanya paling lama sampai 15 hari. Nah, kemudian pian selesai. Kata orang tua, Balkis, kamu sudah selesai haid? Iya bunda, sudah selesai. Sudah, kamu zuhur ini wajib sholat. Baik, tapi sebelumnya tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Iya tahu. Nah, apa yang kamu lakukan? Mandi wajib. Nawaitul ghusla li raf'il akbari. Mantap Gibran. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Pelajaran hari ini. Baik, sekarang sesuai request ya. Boleh tutup bukunya, tutup dulu, bereskan.
Setelah ini dulu. Silakan berdiri lagi. Hei, teman. Balkis begini supaya nggak kenal. Lagi maju.
Oke, duduk, silakan duduk istirahat. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya udah, duduk. Bapak harap azan ini jadi motivasi semangat untuk laki-laki. Gibran juga, kalau kita suatu saat sholat lagi di masjid, Bapak harap kita sudah mau azan dan sudah bisa. Latihan Bapak siap membantu juga, tenang. Ingat, coba iramanya. Allahu Akbar. Allah. Oke, depan sini, depan. Boleh sambil ikutin pelan-pelan atau di dalam hati. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Ikuti Bil. Naik. hayya 'alas hayya 'alal Triple kill. La Terakhir, ini yang iqomah. Ini yang iqomah pendek. Iqomah atau komat atau komat. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Doa sesudah adzan sekaligus iqamah. Wahid nani talata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati wassalatil qa'imati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي إنك لا ميعاد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل وسلم على سيدنا محمد وآته سفله يوم القيامة أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض. Kita hafal lagi doa sesudah adzan dan iqamah nanti. Oke, kita akhiri dengan hamdalah satu kali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apapun yang kalian minta belum Bapak penuhi, nanti Bapak penuhi insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Oke? Mungkin hari Sabtu. Boleh ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian menjadi anak yang sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Siap. Inilah. Siap. Semoga kamu sehat selalu. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.